Praktisi hukum Pitra Romadoni menyebut demo anarkis merusak fasilitas umum yang menjadi hak masyarakat. Namun tim pembela aktivis Ma'ruf Bajamal menegaskan kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kliennya Del Pedro. Nah, ini kita lihat video apa ini, Bung Fitra? Ya. Video-video akibat dari kerusuhan tersebut. Ini ada suaranya? Ya. Ada suaranya ya? Ini kita lihat ini ya. Oke. Ini menunjukkan bahwasanya akibat daripada unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan tersebut merusak fasilitas umum kita, Bang Aiman. Iya. Nah, jadi ini kita lihat. Terus apa kaitannya dengan kasus ini? Kaitannya yang pertama bahwasanya perbuatan materialnya sudah terjadi. Ya. Keberatan, Bang? Tunggu dulu. Enggak. Tunggu dulu. Begini, Anda framing kalau tunggu dulu. Bang Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Artinya sudah ada kerusuhan di mana dan merusak fasilitas umum seperti ini. Gini. Artinya kita Anda berbicara HAM, tapi kita harus menghormati praduga bersalah, tapi Anda judgement di sini. Nggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Apa kaitannya dengan kasus ini? Memangnya Del Pedro Marhen punya kapasitas, punya kualifikasi untuk saya tadi kamu bicara saya diam. Kamu tunggu dulu. Anda menyesatkan publik dan menyerang klien saya. Enggak, saya harus membela klien saya. Saya tidak menyebut nama klien Anda. Saya harus membela klien saya di hadapan perbuatan, ini. Anda bilang perbuatan itu sudah terjadi. Kerusuhan di mana-mana. Saya tidak menyebut nama klien saudara. Saya bilang kerusuhan itu menimbulkan rusaknya fasilitas umum. Enggak bisa Anda. Kamu dengar dulu dong saya bicara. Kamu dengar dulu. Nah inilah makanya. Apa kaitan ini dengan kasus mereka ini katanya pembela HAM, tapi tidak melihat. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga mengancam mencopot kepala UPT jika tak setor jatah preman sebesar 7 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Melalui Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan, Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 5% atau sebesar 7 miliar rupiah. Fee ini sebagai jasa atas penambahan anggaran pembangunan jalan dan jembatan dari 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar rupiah. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Daftar Gubernur Riau yang terseret kasus korupsi dan berikut 4 Gubernur Riau yang terjerat kasus korupsi. Yang pertama Saleh Jasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003. Ia terlibat korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah di Provinsi Riau tahun 2003 dan divonis 4 tahun. Kedua, Rusli Zainal, Gubernur Riau 2 periode 2003 hingga 2013.
Dia dijerat dengan 2 kasus korupsi. Kasus pertama korupsi suap proyek pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Riau tahun 2012. Lalu kasus keduanya korupsi terkait izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di Riau. Majelis Hakim menjatuhkan 14 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, kemudian diringankan menjadi 10 tahun setelah melalui peninjauan kembali. Ketiga, Anas Makmun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019. Ia ditangkap KPK September 2014 dalam kasus suap tentang ahli fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit melalui revisi rencana tata ruang wilayah di Provinsi Riau. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Mahkamah Agung menambah hukumannya menjadi 7 tahun penjara setelah jaksa mengajukan kasasi. Kemudian Oktober 2019, Anas mendapatkan gerasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sehingga hukumannya dikurangi 1 tahun menjadi 6 tahun. Lalu pada 30 Maret 2022, ia kembali ditahan KPK karena suap anggota DPRD Riau dalam pengesahan APBD 2014-2015 dan divonis 1 tahun penjara. Dan keempat, Abdul Wahid, Gubernur Riau periode 2025 hingga 2030. Ia tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK Senin kemarin. Abdul Wahid ditangkap dalam dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Kadir dan Uya Kuya tidak terbukti melanggar etik dan juga bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Sahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE.M.Com nonaktif selama 6 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Usai menjalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya mengaku menerima dan menghargai putusan MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo enggan memberikan pernyataan dan hanya menyampaikan terima kasih pada MKD. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ya. ini diserahkan pada Mahkamah Partai ya maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu belum koordinasi. Tadi gimana Bang? Dia nanti gimana? Ya. Mas, kita ya Mas. Ada yang bisa disampaikan Mas? Nggak ada yang